Kali ini gue kedatangan tamu yang very special buat gue, datang ke tempat podcast gue langsung. Tapi sebelum kita ngobrol bareng mereka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sekarang gue bareng Bro Raja dan Pok Indro. Kalau gue nyebutnya Indro, nama aslinya si Indri karena dia jenis kelamin ganda. Jadi setengah cewek, setengah cowok. Tapi alhamdulillah kedatangan mereka ke sini luar biasa banget, Bro. Gimana kabar, Bro? Thank you Bang. Alhamdulillah baik. Bro, sehat, Bro? Makin tua, makin menjijikan lo ya. Oke, karena kita udah dinyatakan sehat kan? Siap. Kita buka maskernya. Ya, diawali dengan batuk itu indah karena kalau ada gitu orang terkesannya langsung koprit. Ya, lu sehat kan? Alhamdulillah Bang. Lu vaksin kan? Vaksin udah, swab juga udah semua. Vaksin udah 2 kali? 2 kali. Lu? 2 kali. 2 kali. Buat ikut aturan pemerintah, kita harus vaksin, kemana-mana harus swab supaya menekan angka persebaran COVID. Iya. Nah ini teman-teman KNI, kalau KNI ini teman-teman KNI udah nggak bakal asing sama muka yang cute ya. Kalau buat gua cute ya, cute jijik lah. Cute anjing. Ini namanya Bro Raja, ini kebetulan sekarang megang Ketrek Jabodetabek kali ya. Siap. Nah, Jabodetabek. Kalau Indri ini dia pecandu lama ya di KNI itu, dia orang lama banget. Salah satu ladybiker yang menjadi kebanggaan KNI pada zamannya, zaman dulu lah. Sekarang udah dia kalau naik motor udah gemeter sekarang. Naik Mio itu dia udah rasa takutnya berlebihan gitu. Ja, Siap. kita udah lama nggak ketemu ya. Siap Bang. Lu juga, kalau lu gua kangen banget sama lu karena Asli. udah berapa tahun ya? Kita udah berapa tahun nggak ketemu? Nggak ketemu ya, udah berapa tahun. Pokoknya kenangannya banyak banget sama Indri ini. Nanti ada beberapa yang kita ulas di sini ya. Ja, lu jadi Ketrek udah berapa lama, Ja? Siap. Kebetulan gue jadi Ketrek nih baru Bang. Baru beberapa bulan lah. Anyar lur gitu kalau kata bahasa sini ya. Oke. Siap. Terus gimana tuh? Kalau jadi Ketrek sih sebenarnya gini Bang, gue bukan orang yang terobsesi untuk memimpin ya. Tapi gue melihat di KNI khususnya Jabodetabek nih Bang, kayaknya butuh gerakan baru nih, yang muda-muda, maksudnya dengan semangat baru, semangat muda, kaum milenial nih yang lagi booming. Tapi bukan cuma perkara hits ya Bang ya. Kita bicara Harus gerakan pasti. Kuantitas dan kualitas tuh harus sejajar gitu. Karena KNI apalagi Jabodetabek khususnya yang identik dengan motor, mohon maaf, mabok, wanita dan sebagainya, selama ini kan terkesan caur. Tapi mungkin kalau disusun dan diatur dengan sedikit manajemen yang lebih baik, ke depan sih KNI ini bukan sembarang komunitas doang. Iyalah, KNI gitu loh. Orang pinter pasti akan mikir, KNI ini bukan sembarang komunitas, ke depan ini akan lebih besar, jauh lebih besar. Orang pinter bukan milih tolak angin ya? Anggur merah Bang. Anggur merah, orang tua. Bri, gua nggak nyangka ya si Raja ini kan anggota lo ya, di Batman ya. Bontot. Paling bontot lo ya. Yang gua pikir pada saat ini karena dia baru kepilih itu beberapa bulan yang lalu. Pada saat dia kepilih, dari mana dia si Raja? Dari Batman. Gua pikir klub lu udah mati. Anjing. Perjaka Bang. Gua pikir ya klubnya si Indri udah mati. Tahu-tahu sekalian nongol, nerusin punya generasi baru yang akhirnya jadi bisa mimpin KNI Jabodetabek. Siap. Perasaan lu gimana nih? Punya pasukan kayak dia nih? Bangga banget. Bangga banget. Lu kemarin bilang biasa aja anjing. Gak mau gue nunjukin pan dia ya kan. Ini di depan kamera ada Jaim loh, anjing. Ini mertua gue juga Bang. Salah mertua. Ya? Iya. Setan. Buat yang pernah menjinahi dia pada masanya ya Cepat-cepat ke dokter. Beginilah Indri pada masa sekarang di hari tuanya, tolong dikasihani lah. Mohon dimaafkan dok. Dosa-dosanya. Aduh, ini baru nih ya di acara gua, di podcast gua banyak bahasa yang ya itu yang mengerikan karena memang inilah kami sesungguhnya. Inilah kami sesungguhnya. Kami ketemu
di apa namanya lingkaran ini ya. Spesies lingkaran fighter. Ya. Oke, bro, kita ngomongin ini bro. Ngomongin KNI nih. Siap Bang. Menurut lo KNI sekarang ya, ini kan selalu berulang gua tanya pada setiap orang yang gua ketemu nih kalau mereka KNI nih ya. Gua nanya, KNI sekarang tuh gimana sih menurut lo? Gini Bang, kalau bicara KNI sekarang gini, setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya, ada orangnya. Ya. Jadi setiap KNI itu kan adalah bentuk wadah yang sekarang misalnya organisasi Bang ya. Jadi siapapun pemimpinnya, entah dari tingkat ketua klub, ketua korwil, apabila itu di wilayahnya masing-masing ada, ketua region sampai ketua umum itu punya caranya masing-masing Bang. Jadi kalau menurut gua KNI ini makin lama makin berkembang, cuman hanya pola apa ya, pola kepemimpinan yang berbeda-beda loh. Ya, kayak presiden kita aja lah. Setiap presiden punya caranya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya kita nggak bisa menyalahi siapapun pemimpinnya, siapapun ketua regionnya, siapapun anggotanya dan siapapun ketua umumnya, karena emang keadaan yang memaksa kita ini untuk meredupkan diri gitu Bang. Jadi mau nggak mau kita harus pinter-pinteran, karena gini, pinter-pinteran juga nggak baik juga nih, karena satu sisi kita memaksa untuk akal-akalan sama ini pemerintah, sedangkan kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati aturan pemerintah, kan gitu Bang. Cuman ya namanya kita anak motor ya. Bandel-bandel dikit wajar lah. Jadi garis besarnya KNI itu ya mungkin sekarang harus kita akuin KNI lagi redup, tapi gue jamin paling lama 1 tahun lagi KNI udah hidup lagi dulu lagi Bang. Oke, tepuk tangan dulu lah. Ini penonton gue banyak sana tuh, ribuan. Ya artinya versi lu oke, ya nggak? Artinya semua tuh ada masanya, ada pelakunya. Gua sambil makan ya? Ya, ambil makan, ambil mandi boleh, lu ambil cuci kaki, tidur, boleh. Gua dibayar 7 juta dari Jakarta. Kota-kota. Ya, artinya benar, menurut lu benar. Tiap masa tuh ada pemainnya, kan gitu. Pada saat orang-orang lama yang main, ya gitulah KNI kan gitu. Sekarang ya beginilah KNI kan gitu. Tapi setiap masa tuh kan ada keseruannya masing-masing kan. Betul. Tapi versi gua gitu ya. Versi gua loh kan nggak boleh disalahin. Versi gua KNI sekarang kayaknya agak kurang jauh mainnya gitu, kurang seru ya. Ya terserah, barangkali ada yang kesindir ya. Gua kesindir Bang. Sindiran juga. Iya, emang gua nyindir dia tuh. Emang malu jawab tuh. Iya, bro. Emang. Dulu kayaknya KNI asik banget ya. Kita tuh kalau ke event ini kita nggak bicara organisasinya siap. Tapi adat istiadat di KNI-nya. Kita tuh kalau ke event itu lebih mentingin temen ya bro, dulu ya. Kita tuh nyari dulu, Indri mana ya? Oh si Niko mana ya? Gitu. Kita cari, terus kumpul gitu. Kita habisin waktu bareng gitu. Sekarang tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih masing-masing gitu ya. Lebih mentingin cewek kalian bro ya. Padahal dia cewek loh. Tapi gue nggak ngelirik dia dulu loh. Beneran? Sange aja enggak? Ini santai kan? Santai aja. Enggak, maksudnya lu kan termasuk yang geng lama lah dulu ya. Menurut lu gimana sih Indri? Yang sekarang ini? Asik-asiknya gitu. Kita nggak ngomongin organisasinya lah, asik-asiknya aja lah. Gak ada asiknya. Gimana ya mau ngomongin gimana coba? Gak ada asiknya sekarang asik. Kurang greget gitu ya? Kurang banget Ya. Tapi itu pengaruh dari COVID, maksudnya karena COVID terus akhirnya jadi nggak asik atau? Dari sebelum COVID juga udah gue rasain ya kan, gue pernah datang ke acara mana gitu ya kan, itu gue datang. Udah ada perubahan ya? Udah ada perubahan, udah beda. Ah berarti ini tugas lu nih bro. Gimana? Karena lu kan sekarang lagi mimpin ya, anak bola nih Pasutanu di Batman ini kan lagi mimpin nih. Gimana caranya bikin KNI khususnya Jabodetabek, umumnya KNI nasional nih supaya geliatnya hidup kembali, terus rasa apa ya, solidaritinya itu muncul lagi gitu ya, persaudaraannya tuh lebih kental lagi. Terus KNI ini bisa dimanfaatin sebagai ini loh, apa namanya, ajang bisnis, tapi bukan untuk yang apa ya namanya, sekarang kan gini nih, gua ini ya apa aja, orangnya kan lagi pada susah semua nih. Maksud gua kalau ada teman-teman kita yang labelnya itu memang pasukan KNI, ya kalau mereka jualannya dibantu lah gitu kan, yang jaringannya jaringannya gitu. Karena apa? Mereka nih bisa ngerasa oh ya terbantu loh dengan gua bawa dari memasarkan dan sebagainya. Itu loh maksud gua, lu sepakat ya? Sepakat Bang. Tuh dengar ya, yang dengar apa, yang nonton nih podcast, catat nih.
Jabodetabek kan masih sepi nih, tapi kasih gua waktu. Selesai PPKM ini kasih gua waktu sedikit. Jabodetabek gua goyang, catat. Digoyang bro. Itu kerjaan Indri tuh. Dia kalau ada event, dia tuh kalau dengar suara kendang, tang, baru gitu aja dia udah naik panggung tuh. Beneran serius si Indri tuh emang, aduh. Lu masih doyan mabuk gak? Liar dulu ya. Lu sudah mabuk gak? Enggak. Udah enggak ya? Udah berhenti ya? Gua nggak tanya. Udah tua lu? Gua nggak minum dan nggak ngerokok. Lu nggak minum dan nggak ngerokok. Berarti dia emang anti bayar pajak sebenarnya. Kita ngerokok nih, bayar pajak, bantu pemerintah. Kalau dia nggak ngerokok, berarti dia emang pelit aja. Dia nih, gua ngeliat fotonya ya, ngeliat foto si Raja. Itu backgroundnya tuh mobilnya Rubicon. Cuman bayar pajak juga enggak deh. Rokoknya nggak dibeli. Beli bang, gua buang-buangin. Dri, touring lu paling asik kemana, Dri? Touring gua paling asik. Yang lo inget? Banyak banget dong. Lu belum amnesia kan lu? Belum, anjay. Touring lu paling asik kemana? Yang mana ya? Yang ketemu gue di mana yang paling asik? Wah, ketemu lu mah yang paling asik yang pas gua abis lebaran +1 ya. Gua ke Semarang tujuannya. Itu gua travel. Semarang ya? Travel kan, rantai gue kan. Travel di Cirebon ya? Yoi. Gua beliin lu rantai ya? Iya, dia emang ngarep banget beliin lu rantai. Dong, apa ya? Bapak Pasang-pasang muka melas tuh bang ya. motor-motor gue itu kan racing semua ya kan. Iya. Dikasih rantai tuh bukan Gak ada yang muat. dibeliin rantai bukan ngomong berapa harganya bang, bukan. Makasih ya bang, gitu. Jadi kesannya udah bakal dikasih banget gitu. Tapi ya emang kita dari dulu emang kita saudaraan luar biasa nih. Tapi gue punya ini bang, momen berkesan sama dia itu yang tadi gue cerita di belakang itu real. Jadi pada saat itu kita nih masih doyan minum dulu. Jadi di satu event di Garut ya, di Garut. Dia tuh minta beli minuman, terus gue beliin, gue kasih duitnya, bukan gue beliin minumannya, bukan gue kasih dia. Dia beli bir tuh 2 plastik gede tuh ya, sama sate ayam. Dia mau naik motor ya kan dia bonceng di belakang nih mau naik motor, jatuh nih, ya. Yang dia selamatin bukan tubuhnya, Birnya. dia jatuh dari kuprak gitu. Terus kan lu ngomong, bro, lu itu kok selamatin birnya? Gua takut lu marah tuh, katanya. Tapi betul banget. Iya. Gila. Dia takut gua marah, sebenarnya alibi, bukan takut gua marah. Oke, akhirnya kita mempertemukan 2 orang tua yang sudah lama terpisah ya. Jadi dia tuh sebenarnya bukan takut gua marah, tapi dia takut gak kebagian minum. Ya kan kalau pecah kan dia mau minta lagi malu. Ya, bukan karena gua marah mah udah biasa. Dia takut aja. Ini tumpah, pecah, beli lagi susah gue. Ya nggak jadi minum deh. No alkohol, no party ya ini. No alkohol, no party. Tapi ya sekarang kita udah pada tobat ya. Iya. Lu udah berhenti berapa lama? Alhamdulillah. 2 hari. Sejak COVID. Ini ibu tuh sejak COVID. Ya, lu masuk Batman berapa lama? Gua ini gini bang, gua ini orang yang tergolong baru nih di KNI, di Batman gitu kan. 2015 ke sini 6 tahun lah. Ya, cuman gua dididik gila nih di Batman. Waktu itu gua ngambil nomor regis sendiri. Sendiri gua ngambil nomor regis. Gak ada yang nemenin? Gak ada. Kali lu anak tiri kali? Waktu itu emang gua sempet, ya udah anak baru gitu kan, Oh, iya. sebelah mata. Tapi gua Nganterin lo. ngambil nomor regis mana mah? Mana gua ambil nomor regis? Ke Aceh sana. Sabang, gua ambil nomor regis ke Sabang. Abang. Gue lepas dia cuma sampai Merak waktu itu bertiga. Gua. Emang lu udah gak buat naik motor kan? Kagak, enak aja. Tremor bang. Tremor. Lu udah tremor? Udah tremor. Udah gini lu, udah gemeter. 3 berempat kita naik motor nih, ya kan nganterin dia cuma sampai Merak waktu itu. Waktu itu nganter. Terus lanjut ya, cerita lu ya. Jadi di Batman ini, gue nggak berpikir gue akan lama di klub Batman dan sebagainya gitu, karena gue pikir gue cuma hobinya tuh jalan naik motor dulu. Ya. Masuklah gue ke Batman ini, ketemulah sama orang-orang gila ini ya kan. Ada Embus, ada Indri. Dulu kebetulan yang ingin gue yang bener-bener gila. Embus ya, Medan ya. Ya, Simbus yang benar-benar ini, terus dia terus sama yang teman-teman sini semua, ketua gua ada Yulianto gitu. Jadi ya Batman gitulah bang, maksudnya memang Batman ini tidak terlalu mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu rame. Ya klub ecek-ecek lah. Cuman gini, cuman kalau di ya kalau ada tamu 200 orang
suruh bawa keluarganya semua kita sanggup bang. Edan. Gila. Walaupun kita kecil, pop dari Beranak pinak nih, It's datang okay. semua ke Batman. It's okay. Kayak bang piknik nih, istri pertama, kedua, ketiga, bawa Anjing semua. itu satu. Bawa insya Allah, bukan sombong bang. Bukan Ya, sombong, bukan sombong iya. tapi ya emang sombong. Iya. Gitu, jadi gini, klub-klub lain pun gini, gua nih ketua region itu kan bukan sekedar gua kenal sama dia, justru banyak yang kurang kenal sama gua. Tapi ya mereka bertahu lah, masa ada kualitas dan di belakang gua ini siapa, klub gua ini siapa, walaupun klub kami masih kecil, masih baru, belum lama, belum ini dan sebagainya, ya tapi boleh dicoba lah. Kelihatan banget sombongnya dia. Ya, kan? Anjing, anak bola sombongnya kelihatan banget. Kalau udah Karena gini, kita harus karena gini, siapapun ketua regionnya, dia nggak akan bisa jadi ketua region kalau nggak ada klubnya. Betul. Bang Rey dari BNC karena BNC, Ya. Bang Agil dari Nitro juga dan Nitro sebagainya. Tangerang. Ya, jadi maksudnya mereka itu orang-orang besar karena klubnya gitu, bang. Jadi bukan semata-mata karena ini gitu. Ya Betul, kan, betul. kayak abang kan besar karena partai juga ya. Enggak, gua besar karena banyak makan. Karena banyak besar. Siap. Gua besar karena banyak makan. Tapi ini baju merah inisial bukan ya? Kan. Bukan ya. Nggak politik kita ya. Mau politik. Nggak politik. 2024 jadi bang. Anjing banget ini. Iya. Bagus lu. Gua mulai seneng sama dia. Bagus lu. Benar. Enggak, gua gini, gua pertama telepon sama lu ya. Siap bang. Telepon sama dia. Dia nih gua anggapnya muda, terus sekarang Kira-kira umur berapa? 30-an lah ya. Iya, pas beneran. Ya, terus dia jadi ketua region. Terus gua denger nih dia tajir gitu. Tapi Amin. pas teleponan sama gua tuh dia etikanya masih dijaga, attitude-nya bagus. Jadi bukan agak ya, gua respect sama dia nih. Oh, nih anak muda yang menurut gua oke lah ya, gitu, nggak kayak emaknya yang bajingan gitu kan. Tapi gini bang, sorry bang, jadi gini, gue bukannya menjilat bang, karena gue menjilat pun nggak ada untungnya. Iya. Jadi gue kayak ini abang tau lah, kayak ini identik dengan mabok, wanita dan sebagainya gitulah, seperti itu. Jadi attitude itu nomor sekian lah. Tapi ada beberapa ya bisa dibilang sesepuh di Jabodetabek lah. Jadi karena gini, di luar dari klub Batman, gue terbentuk ini didikan dari pendahulu-pendahulu gua. Ada Bang Rey dari BNC, ada Bang Agil, ada Bang Norman dan semuanya itu ya maksudnya mereka selalu ngasih masukan lah. Itu yang membuat gua ya apapun posisi lu ya lu ingat dari mana asal lu. Ya. Gitu. Dari mana kita berasal tuh. Betul. Jangan lupakan sejarah lah. Betul. Walaupun asal gua begini ya, maksudnya ya gua sebenarnya nggak mau juga. Ibarat kata Bang, kalau orang tua nih, gua lebih milih jaga anak mun daripada punya orang tua kayak gini. Bro, dari minuman aja beda nih. Gua leciti, lo apa? Leciti. Dia kopi hitam. Ya nggak? Kayak penjaga Aduk kubur. dulu. Kayak penjaga kuburan. Aduh, Indri. Oh ya sebelumnya sorry nih Bang ya, maksudnya bukan gua ngejaga attitude nih, karena kita temanya dari awal emang kita harus lepas. Jadi sebagai posisi ketua region agak sedikit digeser, tapi kita lebih ke member. Yang lebih ke pertemanan yang oke Berarti lah. Bang, ya? Pertemanan oke lah. Artinya gini, attitude tuh memang harus jaga. Cuman kadang kita tuh kalau ketemu sama ininya ya, sama habitatnya tuh kadang apa ya, sedikit mengingat masa lalu lah gitu. Jadi ya sulit juga kalau misalkan gua harus jaga omongan pas ketemu sama monyet-monyet ini. Oke Ndri, selain yang tadi lu touring yang mau ke Semarang ya, gua udah cerita yang Garut. Kemana lagi Ndri yang lu paling berkesan Ndri? Tapi yang pasti ada guanya ya. Kalau nggak ada guanya nggak berkesan. Ketemu lu di mana ya? Dia kalau ketemu gua tuh selalu sama bus. Dia iya dong. Dia pasti sama bus. Iya dong. Terus sambil pegang botol. Dia pegang botol. Di acara yang di apa sih namanya, Sumedang ya? Di Sumedang ya? Kuda ya? Pacuan kuda waktu itu ya? Lapangan kuda ya? Oh iya. Nah itu gua ketemu lu kan? Yang gotong siapa? Dia mabuk ya? Cik gue. Nih. Lu ketemu lu ya? Pacuan kuda. Oh iya, Sumedang, Sonic ya? Ya. Yang tempatnya waktu itu becek-becekan itu kan? Iya. Yang lu mah. Oh iya, sorry. Yang lu sama cewek itu ya? Cewek mana dia? Ada anak Cewek. Jabodetabek. Dia gawat. Jangan disebut. Jangan bekasan ipul lagi. Nggak
Ya benar si Raja harus ngilangin itu image-nya KNI ya, khususnya KNI khususnya umumnya biker itu yang masalah cewek-cewek itu harus dihilangin tuh. Iya. Harus lah ya. Berarti kalau misalnya mabok, cewek-cewek dihilangin, harus pertama kita hilangin adalah sesepuh-sepuh spesialisnya nih. Ini kita hilangin. Kita kembali ke habitat. Iya, kan kita mah udah tobat ya, bro ya. Kita udah tobat. Jadi ya emang itu mah apa ya, emang urusan lu lah itu mah. Gimana caranya bikin KNI itu jadi klub yang jadi wadah yang memang luar biasa ya. Baik. Gue pernah ngobrol sama Irwan admin dulu, admin dia KNI ya, sebelum ada ketua-ketuaan gitu ya, dia admin. Gue pernah ngobrol tua karena waktu itu zaman muda kan, jadi ngobrol tua sama dia. Wan, lu mikir nggak setiap event KNI itu kan acaranya anak-anak banyak mabuk-mabukan gitu ya, terus cewek gitu. Lu tau nggak kalau lu bikin rumah, dia kan pendiri, salah satu pendiri KNI kan. Kalau bikin rumah, terus rumah lu tuh buat maksiat, kira-kira dosanya gimana tuh Wan? Kan gitu, kita bicara agama sedikit nih kan. Dosanya lu siap tanggung kan ya? Kita pakai ngomong ya? Iya, gua ngomong ke dia. Oke. Kita lagi ngobrol nih. Siap, gua udah nyimpen nih. Terus? Ngobrol. Terus dosanya lu nanggung gimana tuh Wan di akhirat tuh? Terus dia ngomong gini, kok tapi penghuni rumahnya kan ada lu juga, kata dia. Beda sama Batman berarti. Kalau Batman dari anggapnya hampir 50 orang member kami, tapi udah hitam di atas putih. Segala sesuatu dosa yang ditanggung oleh member ditanggung oleh pendiri 001. Berarti dia. Iya. Berarti 001. ya, berarti lu itu bentuk tanggung jawab ketua ya terhadap anggotanya. Belum ada yang kayak gitu kan Bang di KNI, cuma di Batman doang. Jadi member-member yang nggak tahu mau kemana ke Batman aja. Tanggung dosanya. Setan. Iya, gue tanya gitu ke dia, tapi dia jawab gitu, Cak. Kan lu, ya itu penghuninya lu juga, gitu kan. Dan abang ketua kelasnya di rumah itu, ya, yang selalu mensupport ya kan. Enggak juga, nggak gitu, enggak. Kata kita ngejaim-jaim. Iya, nggak maksudnya gini. Anjing, gue speechless nih ngomong sama dia, kampret. Aduh, bener. Enggak, bicara masalah lu kan harus jelas Bang, Harus itu harus jelas ya kan. Itu jelas. Hotel apa tuh namanya tuh di situ tuh? Hotel apa namanya? Hotel apa namanya tuh yang ada klubnya tuh? Ada waktu itu gua ngeliat senior gua kan di atas table gitu kan megang botol 2 biji. Ingat kan? Ipul ya? Bukan abang. Bukan. Mirip abang tapi. Ipul. Bukan Bang. Bukan ya? Mirip abang. Mirip ya? Mirip doang Bang. Mirip ya? Mirip doang. Mirip, bukan gue. Mirip. Gue nyesel sumpah bikin podcast sama dia. Anjing nih anak pintar ngomong juga. Iya. Ya bagus lah, artinya gue bangga juga walaupun gue terpojok. Walaupun gue ada di region Jawa Barat. Ya. Gue ketemu catreknya Jabodetabek, tapi dengan kapasiti yang seperti ini menjanjikan, artinya menjanjikan bahwasanya KNI paling tidak di Jabodetabek itu akan ya oke lah menurut gue. Berkat dari senior-senior juga kan. Ya plusnya gue kasih kalau 1 sampai 10 tuh range-nya dia udah ada di 7 lah ya, jangan terlalu tinggi nanti dia terlalu besar kemaluan. Bareng lagi Bang ngomongnya Bang. Iya bareng. Masya Allah. Lu asli mana? Gue campuran Bang. Oke. Bokap gue Aceh, nyokap gue Solo. Nah gue nggak tahu anak mana nih, dipungut kali gue nih. Aceh sama Solo. Iya. Oke. Aceh terkenal dengan Ini Bang, Serambi Mekah, bukan ganjanya ya. Ya ngomong ganja siapa lu kan? Nah, karena gini Bang, kalau yang ngomong malaikat Serambi Mekah, yang ngomongnya syaitan itu beda ya Bang ya? Iya. Oke. Iya. Kalau Solo terkenal dengan Solo apa aja? Batik ya? batik, bakso ya. Iya, bakso. Kan gua kalau ngeliat di jalan tuh di mana aja bakso Solo. Iya. Orang Solo emang hebat, orang Aceh hebat. Ya anaknya jadi ya gini nih. Haram. Asal Aceh Solo. Sekali lagi dipertegas ya, ini karena emang momennya harus belak-belakan, jadi sebenarnya ini bukan diri gue yang asli nih Bang. Ini karena dipaksa tadi ya, kira-kira 2 hari lah gue di briefing nih buat bisa ngomong seperti ini. Jadi semua ada teksnya nih, gue cuma baca doang. Kan dia di briefing 2 hari. Jadi gue sebelum 4 hari sebelum mereka kesini, gue juga di briefing sama Indri.
Jadi yang ngajarin kita begini. Setan. Betul kan, ya kan? Emang dia ini emang biangnya. Jadi emang biangnya jelek, biangnya kerusuhan, kemaksiatan, kenistaan gitu dia. Indri. Gue perempuan loh. Kan gue manggil Indro. Kan tadi di awal di opening udah buka ya. Dia tuh ganda. Gak mungkin Ganda. dia percaya gitu. Ganda, jadi gue panggil dia Ndro. Kenapa Ndro? Karena biar maksiatan. karena gue lebih ke dia tuh lebih ke cowoknya daripada ke ceweknya. Tapi lu emang nyebelin sih, tapi gue gak kangen sama dia. Kangen gue sama dia. Gue tuh kalau ketemu dia emang peluk apa gitu ya, tapi emang jijik sih ya, tapi ya karena dia temen gue gitu ya, gimana lagi ya kan? Lu, apalagi lu yang seklubnya kan? Karena nggak ada yang mau terima gue juga di klub lain sih bang, makanya gue. Lu pernah tidurin sama dia? Apa bang? Pernah tidurin sama dia? Bang, gue mendingan homo bang. Sebenarnya ada kata-kata lain cuman gak enak takut. Kan kalau cowok tuh biasanya nidurin ya kan bahasanya kan? Enggak, gue masuk klub ini karena diutus sama dia untuk menjaga anaknya kelak. Anjay. Ya kan, emang gue gak bener mah, tapi orang tua gue kan ngerti gue. Tapi bener kan dia mau ngomong kan, kalau cowok tuh nidurin kan. Kalau dia itu emang ya bahasa cowok tuh, jadi dia yang nidurin. Wah, itu bang, Jadi kalau ada cowok tuh, lu udah ditidurin Indri belum? Anjing. Kesannya gimana banget? Ya mungkin salah satu karmanya kayak sekarang redup ya karena pembuat dosa. Jadi kami yang muda-muda ini bang, yang menjalani apa ya karma ya. Yang punya PR. KNI, nama yang paling kalian kenang di KNI siapa ya? Orang-orang yang Di luar paling- dari ini? Di luar dari inilah. Ya. Dari kita ya. Iya, dari kita. Yang lu paling inget di KNI itu yang paling enggak gini lah. Tapi sosok yang oke ya, maksudnya sosok yang oke tuh di KNI oke lah menurut lu siapa? Sosok yang menurut gue ya kalau gue ya. Dirga. Hmm. Kalau menurut gue Dirga karena Karena dia pernah meniduri Dirga. gue nggak tahu ya Nggak tahu. itu urusan orang tua ya. Itu urusan orang tua atau mungkin mereka pernah nikah siri juga gue nggak tahu. Oh iya. Karena Cuman- manggilnya udah mini pipi. Iya, cuman itu Bang Dirga yang Dirga itu gini Dia itu ajudan gua. Edan. Jadi pokoknya waktu itu gue masuk saat Semua masuk itu rata-rata ajudan gua yang brengsek-brengsek ya kan. ajudan yang pernah dicoba ya. Oke, Dirga. Bang Dirga ya, alasan gue karena mungkin karena gue sering sama dia juga kali ya dan waktu jam berapa Padang gue gas sendiri dan gue pulangnya boncengan sama dia sampai ke Medan. Oke. Nama Dirga tuh udah disebut loh waktu podcast gue yang kemarin. Iya, gue tahu. Ya, nama Dirga disebut sama Bang Pri NCC ya. Iya. Oke. Nah, Terus, Bang Dirga, terus kalau misalnya lain lagi di Medan ada Bang Fauji. Fauji. Kenal lo Fauji? Bang Fauji mungkin nggak sehits Bang Dirga, tapi gue berani jamin itu lapis keduanya Bang Dirga ya. Memang Bang Fauji nggak apa ya, nggak ada di kepengurusan, tapi ketika lo menginjakan Medan itu, gue pribadi bang, karena gue tuh paling sering Medan. Orang yang pertama itu pasti Fauji ya. Fauji, pasti Fauji itu sama. Fauji juga dulu sering kontakkan sama gue, cuman sekarang kontaknya hilang. Ada ntar gue ini. Ya, Jadi Bang Fauji, Dirga, terus ada juga Erik di Medan ya, itu bicara gue di Medan. Kalau misalnya di mana, karena emang gue paling sering di Medan bang ya. Jawa. Nah, kalau untuk Jawa, ya karena teman sharing gue ini Bang Norman. Jadi gue wilayah Jabodetabek karena apa? Gue gini. Bang Norman BNC. Apa? Bang Norman JKN. JKN. Iya. Oh iya, Norman JKN ya. Iya. Gue bukannya menjilat ataupun ini Jabodetabek karena gini. Menurut gue yang dekat itu bukan hanya sekedar kenal, tapi lu tahu luar dalam. Luar dalam lu sampai bugil gitu. Oh enggak dong. Itu bicara itu. Ini makanya nih. Gue sebenarnya nggak mau. Gue nggak mau lama di sini. Ngomong lalu tuh. Iya. Nggak jauh dari musuh. Enggak, gue emang ya tadi kan luar dalam kan. Jadi, nah terus ya sesepuh gue juga Bang Piknik ya, maksudnya walaupun nggak jarang bertemu tapi dikontrol by phone ya. Cuman emang lebih banyak haluan kirinya. Iya. Gitu, jadi ya sehabis nelfon sama. Tapi lu ngomong kiri bukan PKI kan? Bukan. Nah. Habis itu gue sholat tobat. Sholat tobat atas suara lagi. Jadi ada beberapa yang jadi gini karena gue bicara bukan kedekatannya tapi yang menurut gue sosok bisa dicontoh gitu. Ya. Terus Bang Marco juga walaupun gue sama Bang Marco bukan karena Bang Marco sebagai ketum tapi waktu itu gue sakit dia yang pertama datang soalnya. Oh iyalah harus lah. Betul. Jadi menurut gue ketua KNI itu kepeduliannya harus lebih tinggi dari yang lain. Oh betul dan mungkin itu ada sama dia gitu. Menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi itu ada. Bohong kok, dia mau geser posisi lo itu.
Kan abang bilang tadi mau jadi dewan sepak. Oke. Siapa lagi nih? Ya. Siapa lagi yang banyak sih bang menurut gua segala. Tapi senior-seniornya oke lah yang nggak sebutin oke. Ya karena emang menurut gua ya mereka gua orang yang gua kayak Bang Norman ya kan. Terus lu nggak sebut Irwan admin, lu nggak sebut. Ya karena belum enggak ini kan lu bilang gua kan lu nggak kepake Wan. gua kan nyebut enggak gini gua nyebut kan yang kita sering teman gua ngobrol kan. Catat Wan, wajan. Teman gua ngobrol kan maksud gua kan Bang Norman, Bang Awan Blontang kesebut 2 kali loh Wan di sini. Awan Blontang adalah orang salah satu setelah keluarga Batman yang bukan ngejadiin gua sebagai keluarga tapi yang mendidik gua dan sekarang gua bisa ada di ketua region. Ya, dan yang orang satu-satunya yang takut mampir ke NCC ya Awan Blontang. Gua tunggu pokoknya lu di sini, Wan. Jadi Bang Awan lu udah tua, gak usah takut. Gua cuma kasih lu kopi, teh, sama hand sanitizer. Satu lagi, Alek JPN. Alek yang mana nih? Ada Alek Monet. Alek Jakal. Oke. Alek Jakal, waktu itu gua ngobrol sama Bang Alek itu dari jam malam ya, jam 9 jam 11 gitu. Kita ngobrol dari jam 11 sampai jam setengah 6 subuh. Oke, salam buat Alek Jakal, kenal juga gua. Terus ya mungkin udah sih itu di luar dari ini ya, di luar dari Batman. Lu jangan cowok-cowok yang lu tidurin. Ya, Lu sebut yang bener gitu. Siapa menurut lu? Yang apa nih? Yang ada di memori lu siapa? Kalau gue tuh cuma berapa orang doang. Ya, siapa? Paling satu Bang Awan. Awan, tadi udah disebut ya. Dia kerasnya tuh gue sambut. Emang keras dia, tapi ya bagian yang lain dia emang lemah. Kalau mendidik membernya itu gue akuin. Oh ya, emang mulutnya nggak bisa dijaga yang kelas satu itu emang kampret. Terus? Ladas. Siapa? Ladas. Riko Ladas. Anjing udah lama banget gak ini loh. Tapi sama kita masih kontak terus loh. Gak denger nama dia loh, Riko Ladas. Oke, Riko, ya. Kata orang titiknya kecil. Lu tahu ya orang coba ya? Gak tahu gue. Woi. Ini podcast gue nih. Belajar banget gue. Sorry kok. Aduh, Riko Ladas nih gue kangen banget sama dia ya. Karena dia tuh dulu awal-awal mau bikin klub di Bandung, Inci Bandung kan. Dia tuh intens kontakkan sama gue. Riko, salam buat lu kok. Pokoknya Terus orang Jabar itu yang cuman lu Ladas sama maksudnya gue. Tapi gue gak tidur sama lu. enggak lah, gue yang buat gitu sama gue doang. Oke. Berarti tadi ya? Iya. Gue Ladas terus Bang Awan udah. Awan 3 yang ada 2 tako ya. Iya. Oke. Kalau gue siapa ya? Gue Irwan deh, karena nggak disebut sama dia, gue Irwan. Waktu kemarin juga. Kalau Bang Irwan mungkin karena nggak sebut Bang, karena kan emang belum sempat kontak Ya. yang secara intens kan. Tapi kalau gue emang sama Irwan punya kedekatan beda ya. Irwan tuh dari NCC mulai muncul, kita udah kontekan intens ya, sampai sekarang. Terus dia emang beberapa kali ngirim gue ini PMP Jambi. Keren lah Irwan. Terus apa ya? Yang di Bang Andre JPN juga. Lu inget ya Andre? Bang Andre JPN itu senior super senior lah. Yang botak ya bener Andre JPN. Kucai. Ya Boboy Kucai betul. Bang Andre, kalau lu nonton podcast gua, nama lu masih diinget Bang. Terus siapa lagi ya? Jakarta TG, gue ingat banget TG, Laksman. Kalau di BNC gue banyak banget TG, Laksman, Irwan, terus Rio, Bang Billy, ya pokoknya BNC mah luar biasa. Awan juga punya banyak memori kontekan lah sama gue lah, sering banget dia komunikasi sama gue dulu. Sekarang karena dia udah terlalu tua, mungkin mencet handphone udah susah ya, repot juga ya. Terus apa lagi ya Jakarta? Akim. Akim tuh salah satu orang lama loh. Siap. Akim tuh benar-benar tuh dari zaman kapan itu, zaman jebut dia udah. Salah satu orang yang bantu gua juga tuh, support gua juga tuh sampai sekarang posisi ini. Akim, terus apa lagi ya? Jakarta. Banyak banget sih dulu. Emang ya hampir semua kita brother, Bang. Hampir semua kita dekat gitu kan? Ya, hampir semua dekat. Terus sekarang ini ya mungkin karena waktu gitu ya. Jalannya waktu akhirnya satu persatu nama itu lepas ya. Terus sama ini ya, kemarin kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Om Tisna ya. Iya.
Om Tisna tuh tinggal di Palembang, tapi keluarganya di Majalengka. Jadi dia tuh pas waktu bokap gua meninggal pun dia hadir tahlilan di sini di Cirebon. Jadi Om Tisna tuh punya kenangan yang banyak banget sama NCC, termasuk waktu NCC ke Pulau Komodo ya. Itu bareng sama Om Tisna itu. Makanya gua nanya waktu kemarin Om Tisna dikubur di mana ya gitu. Kalau di Majalengka anak NCC sama gua rencananya mau ke sana. Ternyata dia dikuburin di Palembang, jadi kita nggak sempat ke sana. Turut berduka ya buat Om Tisna. Itu klubnya apa nih? Gans ya. Dulu kan Seninin ya. Sekarang Gans Palembang. Ya semoga arwah Om Tisna mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Terus apa lagi ya? Om Jen. Om Jen masih ada kontaknya. Oh ya Om Jen malah ngasih tahu gua ini apa namanya? Japri gua karena mungkin tahu ya kedekatan kita sama Om Tis. Terus apa lagi bro? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sebenarnya gini bang, kalau kita KNI yang benar-benar ber-KNI ya, menurut gue semua itu sih semuanya dekat karena nggak ada perbedaan, dan ditambah gue ngerasa sih anak KNI emang membuka diri dan bersaudara sama siapapun ya. Iya betul. Jadi ya cuman kan kita bicara lebih dalam gitu ya, maksudnya. Ya ada orang-orang yang membekas lah di acara pasti ada lah ya. Tapi kalau keseluruhan bahkan seluruh Jabodetabek itu menurut gue berkesan dan gue dekat sama semuanya. Sama semua gue dekat, sampai ke bawah gue dekat. Kalau di satu lagi ya, kalau di Jawa Barat tuh siapa? Hengki, gue deket sama Hengki, lo tau ya Hengki? Ya Hengki Ganik itu Banjar. Dia kalau ada tamu dari manapun dia pasti kalau jalur sana tuh pasti duluan. Hengki, Afing tuh jalur-jalur sana. Denny BNT, terus Galang Nippon, banyak lah jalur-jalur itu. Itu geng lu lah ya. Ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Amin. Panjang umur. Nama yang kita sebutin maupun yang tidak, yang belum kita sebutin, mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Dan hati kalian tetap di KNI aja ya. Amin. Tetap di KNI, artinya tetap di KNI itu paling tidak kalau kalian sudah tidak terlalu aktif pun, tapi tetap mensupport teman-teman penerus KNI supaya KNI makin jaya, makin lebih baik. Amin. Ada lagi ya yang mau sampaikan? Kalau gue paling ini sih bang, dari gue pribadi khususnya ketua Liga Jabodetabek, gue cuma minta siapapun pemimpin di wilayah masing-masing support dia, siapapun support terkait masalah pribadi, masa lalu hilangin, jangan paksa kami untuk memakan nasi basi bang. Jadi mulai dari ketua klub, ketua region sampai ketua KNI, siapapun itu dukung, apapun kegiatannya lakukan, memposisikan seperti di Indonesia aja bang, ketika lu harus vaksin, ya lu vaksin. Terkait itu efeknya baik atau tidak untuk diri lu, ya lakukan. Itu mungkin itu yang terbaik. Gitu. Yang terbaik udah pasti yang terbaik. Kalau menurut gua gitu bang. Jadi terus support KNI, tidak usah mencari masalah tidak usah mencari jeleknya KNI itu di mana. Siapa yang salah? Nah, siapa yang salah udah bukan waktunya lagi mencari siapa yang salah nih. Nah, kalau lu emang peduli KNI, lu ngerasa KNI ini udah berkurang atau kurang eksis dan sebagainya, ya lu terlibat, lu bantu. Gitu. Itu kalau gue pribadi seperti itu bang. Jadi lu bukan cuma hanya memberikan saran, kritik, tapi ya lu kasih solusinya. Dan kalau misalnya orang nggak bisa menjalankan solusi apa yang lu kasih, lu lakukan solusi lu itu sendiri. Gitu. Cocok kalau buat lo. Kira-kira apa no? Yang mau lo sampaikan buat KNI no? Mantap bang. Ya pokoknya KNI terus mabok biar gua kalau mampir tetap ada minuman, gimana no? Gue sih berharap persaudaraannya, keibuan nih dia kalau ngomong ini keibuan nih. Ada lah ya, yang jangan hilang lagi, kayaknya sekarang udah mulai redup gitu. Ya, jadi harus tumbuh lagi lah ya harapan lo ya. Ada lagi bro? Ya hilangin lah baper. Hilangin baper. Emang sekarang banyak baperan ya? Banyak baperan. Oke. Apa yang gue tangkap dari Raja benar juga, artinya siapapun pemimpin di KNI ya lo harus support dari tingkat level klub, region sampai ke pusat, karena itulah pilihan kita, dan jadikanlah KNI lebih baik ke depan, lebih oke ke depan, dan jadikan KNI makin jaya ke depannya. Saksikan terus channel gua, jangan lu tinggalin, nanti lebih banyak lagi kita kupas tuntas tentang KNI bareng orang-orang baru, orang lama. Yang penting KNI tetap apa? Iya gimana? KNI jaya. KNI jaya. KNI jaya. Itulah
yel-yel kami mungkin juga jadi semboyan yel itu. Kenapa? Karena jaya itu membuat kita semakin jaya. Sampai ketemu lagi di Bisik Bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.